Itu di rumah itu pernah menemukan itu cok bakal. Apa itu, Bu? Itu loh yang bunga sama. Sering ketemu sampean, tapi sekarang ini saya lihat sampean ini kok kayak lihat kera. Saya nggak merasa punya salah sama siapa. Wajahmu seperti bangsa. Pergi kurang lebih 3 bulan. Ini nggak bisa. Di telepon nggak bisa. Di WA nggak bisa. Bilang aku akan mengikutimu. Itu nggak boleh, dosa. Nyoba ya, rasanya gimana ya? Koma bisa amar ma'ruf nahi mungkar, bisa berdakwah lagi ya, insya Allah. Kita akan kembali ke hotel MG Syariah, insya Allah. Kita akan ke MG Syariah, tapi nggak tahu jam berapa nyampe nanti ya, karena jauh. Karena banyak dari sahabat GIU yang berobat di sana di hotel MG Syariah, dari Bondowoso, dari Situbondo, dari Surabaya sampai jauh-jauh ke Mojokerto ke hotel Syariah. Kita akan merapat perjalanan mungkin sekitar 1,5 jam dari sini. Ini lagi menaik bannya bocor, pemirsa. Nggak santet bannya. Sudah selesai ya. Ayo kita ngobrol-ngobrol dalam mobil. Doakan selamat aman sampai tujuan. Insya Allah nggak ada apa-apa. Panjenengan doakan, kami merasakan. Insya Allah I love you full. Apa nih? Udah, Gus. Udah, Mas. Loh, udah. Langsung. Iya. Ngobrol nyanyi berapa? Allahumma sholli ala Kaisa Muhammad. lampunya urut Atau Dimas saya lah. Allahu Akbar. Dimas, kamu di samping saya, Dim. Kita akan ngobrol-ngobrol kepada sahabat GU yang setia menemani kita, mensupport kita. Oh, gitu loh. Oh iya lah. Luar biasa semangat dari tim kita, solid kita, insya Allah. Mudah-mudahan berkah doa panjenengan kita diberikan istiqomah oleh Allah. Ya, support terus video ini. Terus HP-nya mau ketinggalan. Oh iya. Saya klarifikasi juga ucapan saya pemirsa yang bleset tadi ya. Itu ternyata bukan rumahnya dukun tadi, ternyata itu hotel. Tadi sempat kita keliru ngomong ya, saking paniknya. Itu bukan rumahnya Mbak Dukun, tapi itu adalah hotel. Tidak saya sebutkan namanya hotelnya ya. Yang jelas kita alhamdulillah kita sudah selamat, kita aman, nyaman, tenang, senang, hati kita menang perjuangannya semua semata-mata atas izin Allah Subhanahu taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah, luar capean semua tim kita. Mas Dimas ngomong Mas Dimas. Manajernya ngomong apa, Gus? Enggak tahu. Sampai belum mandi. Yang Belum lain mandi yang aku. ngomong silakan. Sampai Ya, ngobrol-ngobrol. capek Capek ya. menjelannya. Tapi sempet nyantol sukma saya 1. Gimana Iya. Mas? Hah? Gimana? Di hotel Gus tadi, Gus. Alhamdulillah jalan bantu untuk kembali. Alhamdulillah. Kalau nggak kembali ya saya sering lupa insya Allah nanti. Astagfirullah. Mas Musa gimana Mas Musa? Sehat Mas? Tadi kayaknya lemes gitu. Sekarang gimana? Enakan nggak ini? Ya lumayan lah. Gak kayak tadi. Ya, capeknya. Anjir. Keadaan di hotel aman, insya Allah biidznillah aman, pemirsa nggak ada apa-apa. Pihak hotel juga baik sama kita, pihak dari Mbah Dukun juga baik sama kita. Kita selesai, kita nggak ada masalah, sudah aman. Mudah-mudahan doakan Mbah Dukun betul-betul tobat. Cuma itu tujuan kita ya.
Tapi di akhir kalimatnya kan Mbak Dukun bilang apa itu, dia tobat, sudah tua gitu ya. Mudah-mudahan pas ucapan dia dibarengi turunnya rahmat dan hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala, itu aja harapan kita. Itu nggak diumumin juga Gus, kalau Apa itu? misalkan besok kita pulang. Oh iya, saya klarifikasi, besok kita pulang pemirsa, kita akan ke Malang dulu istirahat. Kita akan bantu Ki Ageng, bantu Ustadz Farhan yang di pesantren. Mereka juga kewalahan saking banyaknya yang tamu yang berobat di sana, yang kita kasih, yang kita bantu. Karena kebanyakan tamu-tamu yang datang itu pasti minta mediator gitu. Kepo kan ya. Bukan fokus sama apa gimana cara sembuh, tapi fokus cari siapa dukunnya. Lagi-lagi minta tolong supaya di sweeping gitu. Ya alhamdulillah berkah, tamu-tamu itu menjadi campukan semangat buat kita agar bisa datangi dan temui dukun sesat, dukun sakti, mandraguna. Tadi luar biasa kekuatan. Kita wawancarai ya dari Dimas dan juga Mas Musa. Coba tadi itu yang kamu rasakan gimana, Dik? Kalau tadi sih ya sempat mau kalah sih Gus. Kayak ada naga, ada apa? Ular ini sangat gede. Terus ada jin-jin kodamnya juga. Yang paling berat sih dari kodam-kodamnya aja. Kalau misalkan kayak genderuwo, terus kayak apa, pocong, kuntilanak itu ya, itu mudah lah kalau untuk apa ngalahin kayak gitu. Kalau misalkan jin-jin itu kayak ular naga atau macan gitu, itu emang agak berat gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah kita di backup sama guru-guru, alhamdulillah, atau apa apalagi dengan guru kami Gus Idris, insya Allah aman lah gitu. Tadi saya panik ya, saya tutup ya, maaf ya, emang langsung ke situ pengawalnya. Saya panik, kayak marah gitu, kayak mau baku hantam. Cuman alhamdulillahnya kita ya memang ada sedikit adu mulut lah, cuman kan kita nggak menyakitin gitu, apalagi kita sama mbak dukunnya nggak sampai ngedrop lah gitu. Alhamdulillahnya begitu. Jadi alhamdulillah kita pulang dengan selamat gitu. Gitu Gus. Ya. Ada yang tanya gimana cara memperkokoh sukma ya. Kita ada ya di next time aja saya jelaskan gimana anda harus belajar, ada gurunya, jangan sendirian pemirsa. Kalau belajar sendiri tanpa guru nanti Bahaya. fatal lah, kayak kejadian yang ada di mana Pasuruan itu yang Pak siapa itu. Terus Mas Musa tolong ditanya sama istrinya sendiri gimana tadi keadaan. Sempat panik mungkin istri tercinta lah, pasti panik lah, takut ada kenapa suaminya, pasti gitulah, cak sayang cinta tulus. Pengen baper. Ayo tanyain suaminya sendiri. Gimana Mas Musa? Ya alhamdulillah lah. Dia udah berpikir ya mungkin ini jihad saya pertemuan terakhir kita bersama rekan-rekan viewer semua. Saya sudah mengharap apa ya, sudah pasrah lah atas jiwa raga saya jika saya tumbang di medan pertempuran itu demi menumpas keangkara murkaan di dunia ini. Tapi alhamdulillah atas berkat Allah yang Maha Kuasa dan doa dari semua para viewers Gus Idris Official, kita dapat apa ya, diberi kekuatan lah, Selamatan. iya, dapat apa ya, menyadarkan, menginsafkan dukun tersebut ke jalan yang benar. Terima kasih semuanya ya. Tadi Mbak Anis yang sempat saya lihat tadi kayak mau kerasukan tuh gimana itu Mbak Anis? Sempat kayak gimana pas pegang kamera pas di luar tadi loh. Oh gitu. Terasa ada yang mau masuk sih, cuman aku tahan biar nggak masuk. Oh iya. Tadi Sosoknya tahu nggak apa itu? Oh, Sosoknya tahu nggak apa? sosoknya Nah, yang mau masuk itu. nggak begitu jelas sih, masih sama-sama. Cuman
cuman ngerasain mau masuk gitu ya. Ya, tadi kita sempat perjanjian kok. Saya sempat perjanjian, saya bawa kamera. Tolong perempuan jangan ada diganggu. Dia sempat konteks seperti itu tadi. Nggak ganggu kok. Dia nepatin janji. Dia dukun tuh sudah dukun profesional pemirsa. Sudah profesional lah, sudah sekojangan apa ya? Jam terbangnya sudah tinggi lah. Kalau keilmuannya juga tidak diragukan lagi. Makanya saya nggak tanya berapa tahun berguru, berapa tahun profesi, enggak. Karena dia sudah kelasnya kelas elit lah. Makanya saya bilang kelas elit itu kenapa? Dia profesinya itu nggak hanya apa ya, kayak sekelas-kelas dukun-dukun deso ecek-ecek itu enggak. Dia itu kelasnya kelas elit. Transaksinya itu sudah canggih dia itu ya. Vendor besar. Oh ya, HP-nya aja apa tadi? iPhone. Apple HP-nya bisa kalah itu. Sosok sudah tua renta ya gitu ya. Dia kan sudah nggak bisa iPhone. Apa pakaiannya juga kayaknya dia traktir kita juga habis berapa juta tadi itu. Ya. Alhamdulillah selamatlah kita sekarang perjalanan menuju MJ Syariah karena di sana banyak tamu. Kasihan, mohon maaf yang mungkin tamu yang ada di MJ Syariah saat ini menunggu saya, menunggu kami, menanti kabar kami, cemas atau mungkin capek, lelah. Yang sudah dari pagi menunggu sampai sekarang di MJ Syariah, mudah-mudahan lelah Anda, capek Anda digantikan dengan kebahagiaan oleh Allah, digantikan dengan kemuliaan, digantikan dengan berlipat-lipat kebaikan. Itu saja, semoga yang ada di MJ Syariah menonton. Mohon maaf, kita lagi perjalanan menuju MJ Syariah. Dan perlu saya sampaikan, besok ya kita akan pamit dari kota Mojokerto. Belum sempat yang minta tolong untuk datangi dukun ini, dukun itu. Masih banyak ya, tak terhitung. Ada yang minta sweeping. Ada yang bilang begini pemirsa, Gus tolong dong sweeping. Biar berapapun biayanya, nanti kita kita tanggung itu ya. Bahkan berlipat-lipat biayanya perjalanannya. Ayo sweeping doang akan kita amankan, kawal pakai kepolisian, pakai apa patwal apa. Gitu ada yang bilang seperti itu pemirsa. Tapi ya gimana lagi? Kita manusia, terbatas kemampuan kita, terbatas, ada limitnya juga, ada capeknya, ada lelahnya juga. Kita juga sudah rindu keluarga kita sudah rindu orang tua kita sudah rindu anak cucu kita juga. Ya, punya cucu juga, nggak ada yang punya cucu, masih muda-muda yang keluar yang tur. Ya, kalau Ki Ageng sudah punya cucu, Ustadz Farhan sudah punya cucu, Abah juga punya cucu. Kalau kita belum ada yang punya cucu, bisa. Ada yang komen apa Mbak Dinda? Bentar. Itu Bu minta kolab sama Ujang Bustami. Banyak yang ngomong gitu. Ya gimana ya, kalau Allah mengizinkan ya pasti bisa lah. Cuman saya nggak apa ya, misal saya nggak mencari beliau. Kalau beliau ditakdirkan, ayo yang bilang settingan katanya krunya sendiri, lihat itu pasien juga bisa ya kita masukkan. Jadi yang bilang settingan culek matamu. Minta kolab sama Ujang Bustami. Banyak yang ngomong gitu. Ya gimana ya, kalau Allah mengizinkan ya pasti bisa lah. Cuman saya nggak apa ya, misal saya nggak mencari beliau. Kalau beliau ditakdirkan ketemu sama saya ya pasti ketemu lah. Terus ada yang tanya, saya mau kaos Gio-nya dijual untuk umum atau tidak? Untuk kaos GIO itu Mbak Anis. Ya silakan Mbak Anis. Untuk kaos GIO-nya itu masih dalam proses pembuatan, jadi tunggu aja ya. Nanti pasti kita umumkan kalau udah ready. Siap untuk kirim ke Mbak JNE keluar kota gitu. Solo siap kemanapun. Kaos, ada kaos apa mungkin, topi, jaket, ada nggak? Kalau untuk saat ini planningnya masih kaos aja ya. Mungkin next time kita bisa buat topi dan lain-lain. Amin, semoga bermanfaat. Dengan adanya kaos menjadi perantara menyatukan ikatan batin. Mungkin yang jauh dari seberang, yang jauh dari Hong Kong, Korea, Taiwan bisa
gara-gara kaos bisa ketemu nanti, insya Allah. Ya Allah, saya mau cerita lucu pemirsa ya. Aku mau dilokno sombong ambil dukun. Pertama nyampe sudah dihina-hina, caci maki, kamu sombong begini begitu. Ini saya mau cerita. Udah nggak ada niat sombong, insya Allah lah. Ikatan batin itu terkadang cinta bisa menghilangkan rasa sakit. Saya merasakan ketika Mbah Yai cerita ke saya, tolong pulang, banyak yang mencari kamu, banyak yang mencari kamu gitu. Ya mohon maaf saya nggak bisa pulang mendadak, kan banyak tugas ya di luar kota, banyak tugas. Kami yang muda-muda lah, biarlah kami yang menjalankan tugas ini keluar kota, yang tua-tua biar stay di pondok. Mbak Yai itu bilang gini, kamu pulang tolong, ada yang nangis-nangis cari kamu. Karena kemarin itu ada kejadian pemirsa, jauh dari Semarang kalau nggak salah. Dia mimpi berkali-kali, mimpi saya, mimpi, kemudian dia itu memang sakit, ya sakit. Dia mimpi, tiap malam mimpi. Apa sih tujuannya kok bisa mimpi? Saya itu baca Fatihah 1000 kali, terkadang nggak tiap malam dah. Kalau pas capek ya enggak. Saya tujukan, saya hadiahkan kepada orang-orang yang para mujahid yang mengenal saya, yang mencintai saya. Dan ternyata sukma itu keluar sendiri pemirsa. Nemuin mimpi-mimpi orang tersebut itu bisa dipraktekkan Anda. Kalau Anda ngobatin orang terkena santet, Anda nggak usah repot-repot perang, sudah Anda tidur aja, baca Fatihah sebanyak umurnya musuh tersebut. Kalau tahu dikira-kira itu sudah sukma itu keluar sendiri, perang sendiri. Kita tidur aja, tahu-tahu besok dia sudah kalah. Jadi begini, kembali kepada cerita itu. Kemarin itu dalam Semarang, Masya Allah, Gus, saya ketemu jenengan, saya sudah langsung sembuh penyakit saya. Masya Allah, saya itu sempat takjub, ya Allah, diri yang hina, diri yang penuh dengan dosa, ternyata dengan kekuatan cinta itulah, kekuatan cinta yang dahsyat bisa menyembuhkan sakit pemirsa. Ya semoga cinta kita kepada makhluk mudah-mudahan tidak menjadikan kita berkurang cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan itu harapan kita. Bolehlah cinta, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Cukuplah Allah dan Rasulullah menjadi labuhan hati kita. Cukuplah Allah dan Rasulullah yang kita cintai melebihi segala-galanya. Itu harapan kita. Intinya seperti itu. Allah. Terus katanya ada yang bilang, Gus kapan adain kopdar? Ya saya minta tolong kepada tim untuk buat grup ya, grup WA, nanti siapa yang bikin, mungkin dari perempuan-perempuan itu yang rajin ya. Kalau yang laki-laki kita nggak sempat, sudah perang terus tugas cewek Mas Dimas, Mas Musa ya, perang, apalagi Ki Ageng itu kaptek. Ustadz Fahan kaptek lah, nggak ngerti. Mungkin Mbak Anis, Mbak Hikmah sama Mbak Dinda nanti bikin grup WA, nanti setiap kota adain kopdar gitu. Kalau kita tur ke Semarang kopdar tanggal berapa, jam berapa gitu. Jogja tuh nanti di Malioboro tuh di mana kopdar, di situ bikin kopdar gitu Mbak. Jadi tolong setiap kota itu bikinkan grup WA atau apa, atau langsung satu grup gitu. Mungkin gimana lah enaknya, nanti biar Mbak Dinda mikir ya, Mbak Dinda, Mbak Hikmah sama Mbak Anis lah. Iya, usul yang baik, dengan adanya kopdar kita bisa kedekatan, ikatan batin kita lebih baik. Apa ibu-ibu ya lebih selfie. Ya apalagi Mbak Dinda sebelum closing, apalagi Mbak Dinda? Gus saya mau ikut ngecer bisa nggak? Apa? Wah, bisa banget. Gus saya mau ikut ngecer bisa nggak? Sangat bisa, alhamdulillah wa syukurillah. Ada Anda kelebihan tukang jadi tukang, Jangan baca Mas. kelebihan mediator jadi mediator, kelebihan apa jadi kuli. Kalau nggak bisa membangun dengan materi, silakan Anda bisa dengan tenaga, dengan pikiran. Saya arsitek, silakan datang, tapi nggak bisa gaji. Allah akan gaji kita. Saya pun sama tim kita bekerja siang malam, pergi pagi pulang pagi, nginep luar kota berhari-hari sampai seminggu, sampai meninggalkan pekerjaannya. Mas Musa dan Mbak Dinda itu punya warung, punya toko ya, restoran.
punya toko ditinggalkan. Sotonya kapan kalau main ke Malang, main ke Mas Musa sama Mbak Dinda, enak sotonya. Ditinggalkan demi perjuangan apa sih tujuan kita? Kita tinggalkan keluarga semua, nggak ada tujuan lain kecuali kita ilah kalinatillah subhanahu wa ta'ala. Cuma itu pemirsa, materi kita nggak ya butuh sekedarnya saja cukupnya ya. Kita yang kita cari bukan keinginan tapi kebutuhan kita. Kita menginginkan sesuatu enggak, kita cukuplah ambil sebetulnya. Selebihnya kita berjuang bikin YouTube seperti ini ya, semua untuk pesantren. Niat kita insya Allah semoga dibimbing hati kita, dituntun hati kita oleh Allah. Itu Mbak. Gus ada yang tanya, Gus pondoknya masih open pesantren nggak? Open sih open, kadang kan tempatnya loh bisa cuman lihat dulu lah. Anda lihat dulu main ke Malang, layak enggak untuk putranya putrinya, layak enggak karena masih proses pembangunan, renovasi juga. Gitu. Apa kegiatannya? Sekali saya jawab. Itu ponpes tahfidzul Quran, hafalan Al-Quran, tafsir Al-Quran, tilawah Al-Quran, juga ada kitabnya. Mau ngaji kitab apa nanti ada. Udah ustadznya, saya carikan ustadz itu, tapi sekarang belum tersistem, belum termanage karena tempatnya aja belum selesai. Nanti kalau sudah tempatnya selesai, berkah doa panjenengan semua, kekuatan cinta, kekuatan doa dari berbagai arah, berbagai kota, qabail syatta wa biladin syatta, dari berbagai macam suku yang melihat video ini, menjadi kekuatan yang dahsyat untuk cepat selesai proses pembangunan pesantren itu. Gitu Mbak. Cuman kalau mau ala kadarnya tidur kayak bareng Ustadz Farhan di kamarnya Ustadz Farhan, silahkan. Tidur seadanya di masjid, di musola, silahkan. Balikin. Enggak belum menyiapkan yang layak lah, kita masih bangun. Gitu Mbak. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi kita closing Mbak Dinda. Apa lagi? Udah, yang nanya. Cukup ya pemirsa, saya closing video ini. Bentar Gus, mulai Pak. Bentar. Gus, kalau mau jadi murid Gio gimana caranya? Ya langsung di ke pondok, langsung ke pesantren. Sementara di pesantren adalah guru spiritual kita kayak Ustadz Farhan, kayak Ki Ageng, banyak. Sekarang ada kita bentuk, nanti kita upload. Kita belum sempat upload, saking numpuknya video yang belum terupload. Kita akan upload proses ajar mengajar di pondok kita. Kanuragan, penerawangan, sukma, ekstrakurikuler seperti itu kita upload juga. Karena itu banyak dimanfaatkan pemirsa. Yang ahli spiritual sekarang minim banget, lebih banyak dukun-dukun itu. Makanya kita ada kegiatan ekstra, ya, mengasah keimanan, kebatinan, spiritual, yang meliputi raga sukma, meliputi pembukaan cakra, terus pengisian asma, jurus, ya, semacam itulah dan lain-lain. Dan juga, terutama pesantrennya kan fokus hafalan Al-Quran, majelis maulid, majelis sholawat, dakwah, gitu. Ada lagi Mbak? Yang sekiranya penting mau ditanyakan silakan. Sebelum kita closing, kita perjalanan menuju MJ Syariah. Besok kita check out. Besok kita check off ya dari hotel. Kita pulang ke Malang dulu. Hati-hati. Manajer yang sampaikan. Ya ada Gus. Telah. Itu lelah banget. Betul. Jamu pijat ya. Iya. Tapi ada pasien banyak zolim kalau nggak selesaikan. Pasien nunggu dari pagi loh. Di MJ itu dari situ Bondowoso. Dari mana aja Mbak Nis yang nunggu dari tadi? Dari Bondowoso, Sidoarjo, Surabaya. Banyak yang nunggu bisa. Kapan istirahat kita? Masalah nanu. Semua untuk umat kita kewalahan. Makanya ayo belajar bersama-sama biar bisa berguna untuk umat pemirsa. Saking banyaknya jin, banyaknya setan yang ganggu manusia, saking banyak dukun, kita nggak boleh kalah, kita jumlahnya harus lebih banyak, lebih manfaat. Sudah Mbak Dinda, apa lagi ya? Sudah, saya closing ya pemirsa. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, kami hanya manusia biasa
Jadi kami hanya terus berusaha agar lebih baik. Yang buruk bisa menjadi baik, yang baik bisa kita tingkatkan menjadi lebih baik. Ya, itu saja. Intinya klarifikasi video ini, kita aman, kita sehat, kita selamat. Alhamdulillah, nggak ada kulit yang tergores sedikit pun, nggak ada rambut yang jatuh selai pun. Ya, dijaga oleh Allah. Insya Allah kita punya Allah. Kita sudah niat kok pemirsa. Kita kalau mau sweeping, kita kalau sedang lagi duel sama dukun, sama jin, bismillah kita niat. Andaikan kita mati syahid kok. Sudah kita pasrahkan nyawa semua dalam genggaman Allah. Hidup dan matiku semua untuk Allah. Bismillah, kita tanamkan seperti itu tim GIO. Jadi tim GIO itu ada lapis-lapis. Ada tim inti, ada tim lapis 1, lapis 2. Sudah mentok, sudah siap menginfakkan jiwa raga, siap sakit hati, siap hancur, siap binasa untuk umat, untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Ayo masuk ke tim inti. Tim ring 1, ada ring 1, ada ring 2 gitu. Kira-kira seperti itu Mbak Dina. Cukup ya? Kita closing, doa hukum. Ma'assalam, fi amanillah. Al-Fakir, mohon maaf semuanya dari tim, mewakili dari tim. Semoga kita dikumpulkan di dunia dan di akhirat, nanti kekal abadi di surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Semoga amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.